kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat mengikuti ibadah keluarga Rabu 13 Januari 2021. Dalam persekutuan umat percaya, kita patut saling mendukung dan menopang. Perjalanan hidup manusia dipenuhi dengan berbagai warna, baik suka maupun duka menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dalam perjalanan hidup yang penuh warna ini, Tuhan selalu hadir, menjaga, menyertai, dan menolong kita di awal tahun ini. Marilah kita bersekutu, memuji, dan memuliakan Dia, Sang Penolong dan Juru Selamat kita. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyanyikan Kidung Sukacita dari Kidung Jemaat 18 ayat 1. Dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Maha Kudus, saat ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Lihatlah kami yang beribadah saat ini, ya Allah. Engkau Allah yang mengerti isi hati kami. Engkau mengangkat semua orang yang tertunduk, serta memberi kelegaan kepada semua yang berbeban berat. Saat ini kami mohon menaungilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ibadah ini menguatkan iman kami semua. Kuduskanlah, serta terimalah doa dan puji-pujian yang kami nyanyikan. Lalu ajar kami mendengar firman-Mu. Amin. Mari membaca Mazmur dari Mazmur 108 ayat 1-6. Hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di atas bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, Dan setiamu sampai ke awan-awan. tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit ya Allah. Dan Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah yang maha baik, saatnya kami kembali mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu, agar kami benar-benar mendengar suara Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Mu ini. Bersabdalah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin.
Kita akan membaca Alkitab. Marilah berdiri mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Mazmur 104 ayat 22 sampai dengan 23. Yang menyatakan, apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya, dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Kita berjumpa lagi hari ini di anak tangga yang ke-13 di bulan Januari tahun 2021. Tentu kita hari ini memasuki dengan sukacita. Kita memasuki hari-hari kita ini dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan akan keselamatan yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga boleh mengucap syukur kalau pagi hari tadi sampai dengan siang bahkan sampai dengan malam hari ini kita boleh dipelihara oleh Tuhan. Kita boleh diberikan kesehatan, kita boleh diberikan kekuatan. Bahkan kita bisa menikmati semua alam ciptaan Tuhan yang begitu indah. Yang bisa kita saksikan melalui mata kita. Yang kita bisa dengar melalui telinga kita, kicauan burung, atau bahkan juga kita bisa menikmati terik matahari pagi. Sehingga dari pagi hari suami kita atau mungkin juga ada ibu-ibu, para istri, ada anak-anak juga yang sudah mulai bekerja ke kantor atau bahkan mungkin juga bekerja dari rumah. Tetapi apapun itu kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, kita berterima kasih atas kasih sayang Tuhan, atas pemeliharaannya. Bahkan kita mengucap syukur kalau pada pagi hari kita tidur semalaman, lalu pagi harinya kita bangun, mata kita bisa terbuka, bisa melihat lagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa melihat suami kita bisa melihat istri kita, anak-anak kita, anak mantu kita, cucu-cucu kita. Lalu kemudian kita bangun dengan semangat, dengan penuh sukacita. Hari itu kita awali semua dengan doa. Saudara-saudara, ketika kita bersyukur atas Tuhan, satu hal yang boleh kita ingat bahwa Tuhan itu adalah Sang Pemelihara. Tuhan juga adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Kita bisa melihat itu dan merefleksikannya ketika kita ingat firman Tuhan di kitab Kejadian. Bagaimana Tuhan menciptakan bumi ini pada mulanya berbentuk kosong, belum ada apa-apa, lalu kemudian Tuhan mengadakannya. Dia menciptakan semua mulai dari terang, gelap, ada cakrawala, ada juga ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain seperti binatang atau bahkan tumbuh-tumbuhan termasuk manusia. Jadi kita begitu mengucap syukur saudara-saudara atas kuasa Tuhan yang begitu besar dan agung serta mulia. Berikut penciptaan yang Tuhan ciptakan bagi kita perlu kita syukuri. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. God saw that the light was good.
called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning, the first day. And God said, "Let there be an expanse between the waters to separate water from water." So God made the expanse and separated the water under the expanse from the water above it. And it was so. God called the expanse sky. And there was evening, and there was morning, the second day. And God said, "Let the water under the sky be gathered to one place." And let dry ground appear. And it was so. God called the dry ground land, and the gathered waters he called seas. And God saw that it was good. Then God said, "Let the land produce vegetation, seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it, according to their various kinds." And it was so. The land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. And God saw that it was good. And there was evening, and there was morning, the third day. And God said, "Let there be lights in the expanse of the sky to separate the day from the night." And let them serve as signs to mark seasons and days and years. And let them be lights in the expanse of the sky to give light on the earth. And it was so. God made two great lights. The greater light to govern the day, and the lesser light to govern the night. He also made the stars. God set them in the expanse of the sky to give light on the earth, to govern the day and the night, and to separate light from darkness. And God saw that it was good. Was evening, and there was morning, the fourth day. And God said, "Let the water teem with living creatures." And let birds fly above the earth across the expanse of the sky. So God created the great creatures of the sea, and every living and moving thing with which the water teems, according to their kinds, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. God blessed them and said,
Be fruitful and increase in number, and fill the water in the seas. And let the birds increase on the earth. And there was evening, and there was morning, the fifth day. And God said, "Let the land produce living creatures according to their kinds, livestock, creatures that move along the ground, and wild animals, each according to its kind." And it was so. God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good. Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness." The Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. Then God said, "Let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground." So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. And God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground." Then God said, "I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. And to all the beasts of the earth, and all the birds of the air, and all the creatures that move on the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food." And it was so. God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. Thus the heavens and the earth were completed, and all their hosts. By the seventh day, God completed his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he rested from all his work which God had created and made. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your manservant or maidservant, nor your animals, nor the alien within your gates. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them. But he rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Saudara-saudara, hari ini
Bacaan kita dari SBU malam hanya 2 ayat saudara-saudara. Dari Mazmur 104 ayat 22 dan 23. Sambungan dari minggu lalu atau bacaan hari Minggu. Ayat 22 dan juga ayatnya yang ke-23 ini saudara-saudara menyingkapkan adanya sistem topang menopang kehidupan dalam bentuk manajemen waktu dan juga fungsinya. Secara khusus disebutkan bahwa matahari terbit itu menjadi penanda bagi manusia untuk bekerja. Matahari terbit menjadi penanda bagi kita manusia untuk berkarya. Manusia saat petang ataupun juga menjelang sore ketika matahari sudah terbenam, matahari sudah tidak ada lagi di dalam penglihatan kita, maka manusia kembali ke aktivitasnya, manusia kembali ke rumahnya. Manusia kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, kelihatannya sepele. Tetapi itulah yang mau menandakan kuasa Tuhan yang begitu besar. Bahwa Tuhan menciptakan segala-galanya. Termasuk dari pagi hari adalah waktu ketika manusia untuk mulai siap-siap bekerja. Manusia untuk siap-siap beraktivitas. Manusia siap-siap untuk mempersiapkan semua-muanya. Kalau ibu-ibu di rumah, sebagai ibu rumah tangga yang tidak bekerja di kantor, yang tidak bekerja di luar, dia mulai siap-siap untuk mempersiapkan anak-anaknya sekolah. Sebelum pandemi COVID-19, siapin sarapannya, siapkan baju seragamnya dan lain sebagainya. Bahkan juga mempersiapkan sarapan suami dan juga anak-anaknya. Luar biasa. Aktivitas mulai berangsur-angsur. Ketika sudah menjelang sore, selesai semua pekerjaan itu, kembali ke rumah, kembali ke aktivitas, beristirahat di rumah, bertemu dengan anggota keluarga. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi firman Tuhan sangat simpel, sangat sederhana. Bagaimana mensyukuri semua anugerah pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Oleh sebab itu mari saudara-saudara, sebelum kita beristirahat tidur, kita kembali mengenang, kembali lagi kita mengingat bahwa Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita perkasa, Tuhan kita begitu besar mengatasi segala sesuatunya. Amin. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan. Karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Saudara, mari kita berdoa syafaat. Terima kasih ya Tuhan karena firman-Mu boleh mengingatkan kami lagi betapa besarnya penciptaan-Mu, betapa berkuasanya Engkau
menciptakan langit, bumi, segala isinya termasuk kami manusia. Dan kami diingatkan lewat bacaan Alkitab kami hari ini bahwa ternyata kami boleh mengawali semua pekerjaan kami ketika kami menyadari ada sebuah ciptaan Tuhan yang namanya matahari, di mana matahari itu terbit menjadi penanda bagi kami semua untuk bekerja, berusaha, dan beraktivitas. Terima kasih. Dan saat kami kembali pada sore atau petang hari, kami menyadari matahari mulai terbenam. Dan itu menandakan kepada kami bahwa ternyata luar biasanya Engkau Tuhan. Kami mensyukurinya hingga saat ini dan detik hari ini. Kami berdoa dalam syafaat kami ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau memelihara bangsa dan negara kami, para pemimpin kami. Berikan roh hikmat bagi mereka untuk bekerja secara baik, benar, bertanggung jawab. Kami juga berdoa untuk pelayanan gereja-gereja Tuhan yang sementara ini juga masih secara daring. Atau bahkan juga ada yang mengadakan ibadah minggu secara live streaming, termasuk kami GPB Sangkakala, Jakarta. Tuhan Yesus memberkati kami, pendeta, diaken, penatua, pelayan-pelayan 6 Pelkat, PA, PT, GP, PKB, PKP, dan PKLU, serta jemaat kami yang sudah lanjut usia yang sementara ini juga masih beribadah dari rumah saja. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan buat orang tua kami para yang lanjut usia. Kami juga mau berdoa mereka yang sakit dalam pemulihan, Bapak Penatua Lepar, demikian juga Ibu Rini Sarwoto, bahkan yang sedang berduka cita, Ibu Wanei Tulung, atau bahkan juga anak-anak mantu dan cucunya atas kehilangan yang terkasih, rekan sekerja Bapak Pendeta Rufi Wanei yang dipanggil oleh Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan senantiasa untuk semua keluarga besar Wanei Tulung. Kami juga mau berdoa buat keluarga-keluarga lain juga yang sedang berduka cita. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang bekerja, anak-anak kami yang sudah mulai sekolah tetapi juga masih belajar dari rumah. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak kami, jadikan anak-anak kami Tuhan sebagai anak-anak yang berbakti, sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, Engkau boleh menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di Mazmur 119 di ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukanlah hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan Putra Tunggalnya, ditebusnya dosa manusia.
bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Doa persembahan. Bapa sumber segala berkat, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami memohon kiranya ungkapan syukur kami dapat Engkau terima agar menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah para petugas yang akan mengelola persembahan ini agar dapat menjadi berkat bagi sesama. Dan bimbinglah kami agar senantiasa tetap dalam pemeliharaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Putra yang tunggal dan kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita dan mari kita bersama-sama mengucap syukur atas segala karya Tuhan yang ada di dalam dunia ini, termasuk juga saudara dan juga saya ketika diciptakan oleh Tuhan untuk mengelola dan bertanggung jawab atas ciptaannya. Kita berdiri. Ya. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Umat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.